Pemindahan ibu kota kerap dipilih berbagai negara sebagai strategi mengurai masalah kompleks di pusat pemerintahan mereka. Indonesia pun kini bergabung dalam daftar negara yang menempuh langkah ini dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pada 16 Agustus 2019, Presiden ke-7 Joko Widodo secara resmi mengajukan wacana pemindahan ibu kota dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta. Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menekankan pentingnya dukungan seluruh elemen bangsa, mulai dari anggota dewan, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum untuk merealisasikan rencana transformatif ini. Latar belakang pemindahan IKN tidak lepas dari beban yang ditanggung Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus jantung perekonomian. Selain mengurangi kepadatan dan ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, Ibu Kota Baru Nusantara dirancang sebagai simbol identitas bangsa dan cerminan kemajuan Indonesia di masa depan. Lokasi strategis IKN di tengah wilayah geografis Indonesia diharapkan mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa tidak semua upaya suatu negara memindahkan ibu kota berakhir sukses. Sejumlah negara justru menghadapi tantangan baru pasca pemindahan ibu kota. Sebagai bahan refleksi, berikut akan kami ulas daftar negara-negara yang gagal memindahkan ibu kotanya. Di daftar pertama ada negara Bolivia. Negara Bolivia adalah negara unik dengan dua ibu kota, Sucre sebagai ibu kota konstitusional dan La Paz sebagai pusat pemerintahan administratif. Awalnya, Sucre adalah satu-satunya ibu kota sejak kemerdekaan Bolivia pada 1825. Namun pada 1999, perang saudara antara elit politik dan kelompok regional mengubah dinamika ini. Kekalahan faksi konservatif yang berbasis di Sucre oleh kelompok liberal dari La Paz memicu perpindahan sebagian besar fungsi pemerintahan termasuk parlemen dan lembaga eksekutif ke La Paz. Sementara itu, kekuasaan yudikatif tetap dipertahankan di Sucre. Pemisahan ini mencerminkan perpecahan geografis dan sosial Bolivia. La Paz yang terletak di dataran tinggi barat menjadi pusat kekuasaan politik dengan populasi 1,7 juta jiwa, sedangkan Sucre di wilayah tengah selatan dengan populasi sekitar 250.000 jiwa mempertahankan status simbolis sebagai ibu kota sejarah. Pada tahun 2007, upaya mengembalikan status penuh ibu kota ke Sucre memicu protes besar-besaran di La Paz. Rencana ini dianggap sebagai ancaman bagi kelompok pendukung Presiden Evo Morales yang berkuasa, yang berbasis di wilayah barat miskin. Sebaliknya, elit di wilayah timur yang lebih makmur mendukung pemindahan sebagai upaya meratakan kekuasaan. Protes tersebut menjadi salah yang terbesar dalam sejarah Bolivia, sehingga memaksa pemerintah membatalkan rencana tersebut. La Paz berkembang sebagai pusat ekonomi dan politik, sementara Sucre tetap menjadi kota kecil dengan pengaruh terbatas. Pemindahan yang tidak tuntas menciptakan ketegangan antara kedua wilayah, di mana penduduk La Paz menolak kehilangan status strategisnya, sementara pendukung Sucre merasa terpinggirkan secara historis. Dampak dari dualitas ibu kota di Bolivia ini menyebabkan inefisiensi birokrasi. Contohnya, proses legislatif dan eksekutif terpusat di La Paz, sementara pengadilan tertinggi berada di Sucre. Hal ini memperlambat koordinasi kebijakan dan meningkatkan biaya operasional pemerintahan. Saat ini, Bolivia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara dengan dua ibu kota. La Paz memegang peran sebagai pusat pemerintahan sehari-hari, sedangkan Sucre hanya menjadi simbol konstitusional. Kondisi ini memperlebar polarisasi antara wilayah barat dan timur yang tercermin dalam dinamika politik nasional. Konsentrasi sumber daya di La Paz menyebabkan ketimpangan pembangunan. Sucre meski memiliki nilai sejarah tinggi, kurang mendapat prioritas dalam alokasi anggaran infrastruktur dan ekonomi. Sementara itu, ketegangan antara kedua kota kerap mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunan inklusif. Gagalnya upaya reunifikasi ibu kota pada 2007 menunjukkan betapa kompleksnya isu ini di Bolivia. Hingga kini tidak ada rencana konkret untuk menyatukan kedua ibu kota. Sebaliknya, dualitas ini justru dianggap sebagai kompromi politik untuk meredam konflik horizontal. Di
Di nomor 2, kita menuju ke negara Tanzania. Pemindahan ibu kota Tanzania dari Dar es Salaam ke Dodoma yang dimulai pada 1973 menjadi salah satu contoh kasus kegagalan relokasi ibu kota negara yang paling panjang dalam sejarah. Proyek ini dilatari oleh visi pemerataan ekonomi dan sentralisasi pemerintahan, tetapi terhambat oleh masalah struktural, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dar es Salaam sebelumnya ditetapkan sebagai ibu kota oleh kolonial Jerman karena posisinya sebagai pelabuhan strategis. Namun setelah kemerdekaan, pemerintah Tanzania ingin menjauhkan diri dari warisan kolonial dan membangun identitas baru melalui Dodoma. Maka dimulailah proyek Tanzania memindahkan ibu kota negara dari Dar es Salaam ke Dodoma pada tahun 70-an. Pemindahan ibu kota ke Dodoma diprakarsai oleh Presiden pertama Tanzania, Julius Nyerere, pada tahun 1973. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, mengatasi kesenjangan antara wilayah pesisir, yaitu kota Dar es Salaam dan pedalaman, serta memanfaatkan lokasi Dodoma yang lebih sentral secara geografis. Dodoma dipilih karena dianggap netral dari konflik etnis dan potensial sebagai simbol persatuan nasional. Rencana awal menargetkan pemindahan ibu kota Tanzania selesai dalam 10 tahun, tetapi proyek ini terbentur realitas anggaran dan minimnya partisipasi publik. Proyek ini sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah tanpa melibatkan investasi swasta atau bantuan asing. Akibatnya pembangunan infrastruktur seperti perkantoran, perumahan, dan jaringan air listrik terhambat. Misalnya, kebutuhan air di Dodoma mencapai 50 juta liter per hari, tetapi pasokan hanya 32 juta liter. Dampaknya pegawai pemerintah enggan pindah ke Dodoma karena fasilitas yang belum memadai, jarak yang jauh dari keluarga, dan ketidaknyamanan hidup di kota yang masih terbelakang. Sebagian besar kedutaan asing dan kantor pemerintahan tetap bertahan di Dar es Salaam karena akses ekonomi yang lebih baik. Dodoma awalnya hanya memiliki infrastruktur dasar. Pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan tertunda membuat kota ini kurang menarik bagi penduduk dan investor. Pada 2017, hanya 2.069 pegawai pemerintah yang pindah jauh dari target 120.000 orang. Upaya memindahkan kementerian dengan staf sedikit seperti Kementerian Luar Negeri pun gagal karena biaya pemindahan melebihi kapasitas anggaran. Proyek ini sering dianggap sebagai mimpi politis tanpa perencanaan matang. Perubahan kepemimpinan dari Presiden Nyerere ke Presiden Magufuli menyebabkan perubahan prioritas. Baru pada 2016, Presiden John Magufuli menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pemindahan sebelum 2020. Tetapi kendala anggaran tetap menjadi penghalang sampai dengan saat ini. Selanjutnya di daftar nomor 3 negara yang gagal memindahkan ibu kotanya adalah Kazakhstan. Pada 1997, Kazakhstan memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana, sekarang kembali disebut Astana setelah sempat berganti nama menjadi Nur Sultan pada 2019 sampai 2022. Alasan utama pemindahan Almaty dianggap terlalu dekat dengan perbatasan Tiongkok dan rentan terhadap ancaman keamanan. Sementara Astana terletak di pusat geografis negara, memudahkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, Almaty terletak di zona rawan gempa dan dikelilingi pegunungan, sehingga pembangunan terhambat. Pemerintah berharap pemindahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah utara yang kurang berkembang. Proses pemindahan dipimpin oleh Presiden Nursultan Nazarbayev dengan biaya mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar berasal dari dana non-anggaran negara. Astana dirancang sebagai kota modern dengan bantuan arsitek internasional, menampilkan gedung pencakar langit dan infrastruktur megah. Meski dianggap sukses oleh pemerintah, pemindahan ini menuai kritik dan dianggap gagal oleh banyak pihak. Biaya pembangunan yang masif 30 miliar dolar Amerika Serikat memberatkan perekonomian negara, terutama pasca kemerdekaan Kazakhstan dari Uni Soviet. Hanya 20% dana berasal dari anggaran resmi, sisanya dari sumber non-budgeter yang tidak transparan. Kritikus menilai proyek ini sebagai pemborosan yang kontras dengan kondisi kota-kota lain di Kazakhstan yang masih tertinggal. Masyarakat Almaty enggan pindah ke Astana karena iklim ekstrim, suhu bisa mencapai minus 51 derajat Celcius. Dan ketidaknyamanan psikologis meninggalkan kota yang telah menjadi pusat budaya selama puluhan tahun. Akibatnya, Astana awalnya hanya dihuni oleh pegawai pemerintah dan dianggap sebagai kota hantu
dengan jalan-jalan lengang. Meski Astana tumbuh pesat, kota ini justru menciptakan kesenjangan dengan wilayah sekitarnya. Almaty tetap menjadi pusat ekonomi dan keuangan, sementara Astana lebih fokus pada fungsi administratif. Selain itu, kemegahan Astana dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan praktis. Media barat menjulukinya ibu kota teraneh karena desainnya yang terlalu ambisius namun kurang fungsional. Pada 2022, nama ibu kota dikembalikan ke Astana setelah sebelumnya diubah menjadi Nur Sultan sebagai penghormatan kepada mantan presiden. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik pasca kerusuhan 2022 yang mengurangi pengaruh Nazarbayev. Populasi Astana meningkat dari 280.000 pada tahun 1997 menjadi 1,1 juta jiwa pada tahun 2020, tetapi sebagian besar adalah ekspatriat pejabat dan pekerja pemerintah. Kota ini tetap terasa sepi akibat tata kota yang terlalu luas. Meski menyumbang 9,8% PDB Kazakhstan pada 2018, Astana belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi. Pembangunan masih bergantung pada investasi pemerintah dan asing. Kegagalan relatif Kazakhstan mengajarkan pentingnya keterlibatan publik, transparansi anggaran, dan keseimbangan pembangunan regional. Meski Astana dianggap simbol kemajuan, ketimpangan dengan Almaty dan tekanan ekonomi menjadi pelajaran berharga bagi negara seperti Indonesia yang berencana memindahkan ibu kota. Pada tahun 2002, Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun mengusulkan pemindahan ibu kota dari Seoul ke Sejong sebagai bagian dari janji kampanyenya. Tujuan utama adalah mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan mengurangi kepadatan penduduk di Seoul yang dihuni sekitar 25 juta jiwa. Selain itu, Seoul dinilai rentan secara geopolitik karena hanya berjarak 40 km dari perbatasan Korea Utara, sehingga dianggap berisiko tinggi terhadap serangan militer. Pemerintah berencana membangun Sejong sebagai pusat administratif baru yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Proyek ini dimulai pada 2005 dengan pembentukan National Agency for Administrative City Construction (NAACC) untuk mengawal relokasi kementerian dan lembaga negara. Namun rencana ini langsung menghadapi penolakan politik dan hukum. Pada 2004, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyatakan UU pemindahan ibu kota inkonstitusional karena tidak melibatkan amandemen konstitusi atau referendum nasional, meskipun Seoul telah dianggap sebagai ibu kota secara tidak tertulis customary constitution. Upaya pemindahan ibu kota dianggap sebagai proyek ambisius Presiden Roh yang kurang melibatkan partisipasi publik dan oposisi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perubahan ibu kota memerlukan persetujuan rakyat melalui referendum yang tidak dilakukan. Hal ini memaksa pemerintah mengubah strategi dengan menjadikan Sejong hanya sebagai kota administratif, bukan ibu kota penuh. Meski Sejong dirancang sebagai kota cerdas, smart city, dengan teknologi hijau, fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi masih tertinggal jauh dibandingkan Seoul. Sistem transportasi umum di Sejong juga belum terintegrasi dengan baik sehingga menyulitkan mobilitas penduduk. Banyak pegawai negeri menolak pindah ke Sejong karena alasan keluarga dan kehidupan sosial yang sudah mapan di Seoul. Mereka juga enggan melakukan commuting mingguan antara Seoul dan Sejong yang berjarak 120 km. Akibatnya hanya 10 dari 18 kementerian yang benar-benar pindah, sementara lembaga penting seperti Istana Presiden dan Parlemen tetap di Seoul. Populasi Sejong hanya mencapai 325.000 jiwa pada 2020, jauh dari target 500.000 jiwa pada 2030. Sementara itu, Seoul tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya dengan penduduk yang terus bertambah. Kegagalan ini menunjukkan bahwa pemindahan administratif tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan pembangunan. Sejong resmi berstatus kota otonomi khusus sejak 2012 dan menjadi rumah bagi 17 kementerian serta lembaga riset ternama seperti KAIST. Namun Seoul tetap menjadi pusat politik de facto karena lembaga strategis seperti parlemen dan kedutaan asing masih bertahan di sana. Sejong dipuji sebagai contoh kota berkelanjutan dengan ruang hijau mencapai 50% wilayah, sistem pengelolaan sampah berbasis pipa bawah tanah dan energi terbarukan dari tenaga surya. Kota ini juga memegang rekor Guinness untuk taman atap terluas di dunia, 79.194 meter persegi. Pertumbuhan Sejong masih bergantung pada anggaran negara dan proyek infrastruktur.
Meski menjadi lokasi riset dan pendidikan, aktivitas ekonomi belum mampu menarik investasi swasta skala besar. Hal ini memperlihatkan ketimpangan dengan Seoul yang tetap menjadi magnet ekonomi global. Kondisi ibu kota de facto baru Korea Selatan di Sejong hampir mirip dengan situasi di Putrajaya, Malaysia. Banyak pegawai pemerintah di Korea Selatan yang menolak dipindahkan dari Seoul ke Sejong dengan alasan tidak ingin melakukan perjalanan bolak-balik ke Seoul setiap minggunya. Selain itu, kehidupan sosial mereka sebagian besar berpusat di Seoul. Mereka menganggap Sejong sebagai kota yang tidak memiliki jiwa. Kegagalan relatif pemindahan ibu kota Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan proyek semacam ini tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan sosial, transparansi politik, dan integrasi fungsi ekonomi. Sejong mungkin belum sepenuhnya mencapai tujuannya, namun pengalamannya menjadi pembelajaran berharga bagi negara-negara yang ingin menyeimbangkan pembangunan wilayah tanpa mengorbankan stabilitas pusat kota lama. Pada akhir abad ke-19, Australia menghadapi persaingan sengit antara dua kota besar, Sydney dan Melbourne, untuk menjadi ibu kota negara. Untuk meredakan ketegangan, pemerintah federal memutuskan membangun ibu kota baru di wilayah netral. Pada 1908 dipilihlah Canberra, sebuah wilayah pedalaman yang dikelilingi hutan pegunungan, sebagai lokasi ibu kota baru. Pemindahan resmi terjadi pada 1927, menggantikan Melbourne sebagai pusat pemerintahan, sementara Canberra dirancang oleh arsitek Ashwin, Walter Burley Griffin, dengan visi kota modern yang harmonis dengan alam. Namun, proses pembangunannya menghadapi tantangan politik, krisis finansial global, depresi besar 30 tahun, dan keterbatasan dana akibat Perang Dunia Kedua. Akibatnya, pembangunan tertunda puluhan tahun, dan Canberra sempat dijuluki desa karena minimnya infrastruktur dan populasi. Meski menjadi pusat administrasi, Canberra gagal menarik pusat ekonomi Australia yang tetap terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Profesor Michelle Acuto dari Universitas Melbourne menyatakan bahwa setelah lebih dari 1 abad, kekuatan ekonomi Australia tetap terpisah dari pusat politik di Canberra. Hal ini menciptakan ketimpangan dan mengurangi efektivitas fungsi ibu kota sebagai penggerak pemerataan. Pemindahan ibu kota awalnya ditentang oleh pegawai pemerintah dan masyarakat yang terbiasa hidup di Melbourne. Mantan Perdana Menteri Paul Keating bahkan menyebut Canberra sebagai kesalahan terbesar Australia yang harus ditinggalkan. Pada 1996, PM John Howard memilih tinggal di Sydney, menguatkan persepsi kegagalan integrasi politik ekonomi. Pada awal pembangunan, Canberra minim fasilitas dasar seperti transportasi publik, perumahan, dan layanan kesehatan. Kota ini juga dianggap terlalu sepi dengan populasi hanya 9.000 jiwa pada 1933. Meski populasi meningkat menjadi 410.000 jiwa 2019, ketergantungan pada kendaraan pribadi dan kurangnya akses transportasi massal tetap menjadi masalah. Proyek ini memakan waktu 45 tahun untuk mencapai tahap stabilisasi, dengan biaya yang terus meningkat akibat perubahan kebijakan, pergantian komite pengawas, dan krisis global. Sejarawan David Heddon menegaskan bahwa proses ini tidak mudah dan penuh kompromi politik. Canberra kini dikenal sebagai kota dengan tata ruang terencana, udara bersih, dan ruang terbuka hijau yang luas. Namun keunggulan ini tidak sepenuhnya menutupi sejarah kelam pembangunannya. Kota ini juga menjadi pelopor dalam perlindungan hak lingkungan, seperti RUU Amandemen Hak Asasi Manusia 2023 yang menjamin akses udara bersih dan air sehat. Canberra tetap bergantung pada Sydney dan Melbourne untuk aktivitas bisnis dan hiburan. Jarak 280 km dari Sydney membuat warga kerap melarikan diri ke kota besar tersebut untuk kebutuhan non-pemerintahan, menguatkan citra Canberra sebagai kota administratif yang terisolasi. Di nomor 6 ada negara Myanmar. Pada 7 November 2005, junta militer Myanmar secara tiba-tiba memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw, sebuah wilayah terpencil di dekat Pinmana. Keputusan ini diambil tanpa penjelasan resmi, meskipun spekulasi mengarah pada keinginan junta untuk menghindari potensi serangan asing, mengurangi pengaruh gerakan pro-demokrasi di Yangon, dan membangun simbol kekuasaan baru di pusat geografis negara 1510. Pembangunan Naypyidaw dimulai secara rahasia pada 2001 dan menelan biaya sekitar $4 miliar Amerika.
dengan fasilitas megah seperti jalan raya, 20 jalur, kompleks pemerintahan, hotel mewah, dan lapangan golf. Nama Naypyidaw, Rumah Para Raja, mencerminkan ambisi junta untuk menciptakan pusat kekuasaan yang terisolasi dari masyarakat sipil. Kota ini dirancang sebagai benteng politik militer, dilengkapi infrastruktur strategis seperti jalan raya yang bisa berfungsi sebagai landasan pacu darurat. Namun perencanaan yang tertutup dan minimnya partisipasi publik menjadi bibit kegagalan sejak awal. Proyek Naypyidaw dilakukan secara tertutup oleh militer tanpa melibatkan masyarakat atau transparansi anggaran. Akibatnya warga Myanmar enggan pindah ke kota yang terasa asing dan terisolasi. Fasilitas mewah seperti pusat perbelanjaan dan hotel tetap sepi, sementara aktivitas ekonomi dan sosial tetap terkonsentrasi di Yangon. Pembangunan Naypyidaw menjadi beban finansial berat bagi Myanmar, terutama di tengah kemiskinan yang meluas. Dana sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat digunakan untuk infrastruktur yang tidak sebanding dengan kebutuhan real penduduk, seperti jalan raya lebar yang nyaris tak digunakan. Selain itu, biaya hidup tinggi di Naypyidaw, termasuk harga properti dan layanan, membuat warga biasa tidak tertarik bermigrasi. Lokasi Naypyidaw yang terpencil 320 km dari Yangon menyulitkan akses transportasi dan perdagangan. Kota ini tidak terhubung dengan jaringan ekonomi utama Myanmar sehingga gagal menarik investasi atau kegiatan bisnis. Bandara internasional Naypyidaw pun jarang digunakan, memperparah isolasi kota. Meski dilengkapi fasilitas mewah, Naypyidaw kekurangan layanan dasar seperti sekolah berkualitas, rumah sakit, dan pusat hiburan. Bahkan pejabat pemerintah dan diplomat asing lebih memilih tinggal di Yangon yang masih menjadi pusat kedutaan dan kegiatan komersial. Setelah 20 tahun, Naypyidaw tetap menjadi kota hantu dengan populasi hanya sekitar 1 juta jiwa, jauh di bawah kapasitas infrastrukturnya. Jalanan lebar dan gedung pemerintahan megah tampak kosong, sementara fasilitas seperti hotel dan pusat perbelanjaan jarang dikunjungi. Laporan The Guardian menggambarkan suasana kota sebagai tempat yang membuat lupa sedang berada di Myanmar karena kesan artifisial dan ketiadaan kehidupan urban. Dampak ekonomi dari proyek ini juga masih terasa. Myanmar menghadapi krisis keuangan pasca kudeta 2021 dengan inflasi mencapai 35% dan kemiskinan melonjak hingga 77%. Naypyidaw menjadi simbol pemborosan sumber daya, sementara Yangon tetap menjadi pusat ekonomi yang vital meski statusnya bukan ibu kota. Naypyidaw adalah contoh nyata bagaimana ambisi politik tanpa dasar perencanaan inklusif dan berkelanjutan dapat berujung pada pemborosan sumber daya dan isolasi sosial. Proyek ini menjadi peringatan bagi negara lain termasuk Indonesia untuk menghindari kesalahan serupa dalam pemindahan ibu kota. Nah, itulah daftar negara yang gagal dalam memindahkan ibu kota. Semoga hal serupa tidak terjadi di Indonesia. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak video ini.